الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية، نظم علي بن محمد بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها كسيرة الرسول، منظومة موجزة الفصول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ba'd. Alhamdulillah, kita bisa kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah. Pada kesempatan yang kedua ini kita akan masuk kepada bait-bait syair mengenai kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bait yang pertama, penulis menyebutkan alhamdulillahil qadimil bari, thumma salatuhu alal mukhtari. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah al-qadimil bari, yaitu yang terdahulu, yang tidak ada zat yang mendahulinya. Al-bari, yaitu yang membentuk segala rupa, segala sesuatu. Dalam arti lain yaitu yang menciptakan. Thumma salatuhu alal mukhtari, dan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan al-mukhtar, yaitu pilihan. Alhamdulillah, di sini penyair dalam hal ini yaitu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala memuji Allah setinggi-tingginya, ats-tsana 'ala Allah subhanahu wa ta'ala ma'a hubbihi wa ta'zimih. Berikut rasa cinta dan memuliakan Allah. Wa huwa azza wa jalla yuhmadu ala ma lahu minal asma'il husna was sifatil ulya. Dan demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala dipuji atas apa yang ada pada dirinya dari asma'ul husna dan juga sifat-sifat yang maha mulia lagi maha tinggi. Wa yuhmadu tabaraka wa ta'ala ala ni'amihi allati la ta'uddu wa la tuhsa. Begitu juga dipuji Allah subhanahu wa ta'ala atas anugerah yang telah dilimpahkan, nikmat-nikmat yang la tu'addu, yaitu yang tidak mungkin bisa dihitung, wa la tuhsa, bisa juga terbilang. Ya, artinya nggak mungkin kalau kita ingin menghitungnya, pasti tidak akan mampu. Kepada siapa? Yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik asma al-husna, meskipun kita tidak menyebut, membatasi dengan sejumlah 99, tetapi dari semuanya itu yang paling mulia dan yang paling tinggi yaitu lafaz jalalah Allah. Tarji'u jami'ul asma ilaihi. Semua kalau dikumpulkan ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, ya, dan seterusnya dari asmaul husna, yang terbaik dan yang paling mulia yaitu kembali ke lafaz jalalah Allah, dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in, ya, pemilik segala uluhiyah. Jadi semua ibadah harus disandarkan kepadanya. Mau salat, mau zakat, wal ubudiyah, begitu juga sesembahan-sesembahan. Ya, tidak ada yang berhak untuk disembah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi, melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Atas siapa? Ala khalqihi ajma'in, baik itu manusia, jin,
tumbuhan, hewan, semuanya mereka bertasbih. Cuma kita nggak tahu bagaimana para hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan bertasbih. Begitu juga Al-Qadimil Bari, kita akan buka atau kita akan lebih terangkan di pembahasan Al-Aqidah. Thumma salatuhu, yaitu kita bersolawat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa semoga Allah memberikan anugerahnya, rahmatnya alal mukhtari, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita bersolawat kepada Rasul, yang kita niatkan itu ibadah kepada Allah satu kali, Allah akan membalas pahala kepada kita bisa 10 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Yaitu kita minta Allah menurunkan salawat dan salamnya kepada Al-Mukhtar, huwal mujtaba al-mustafa, yaitu manusia pilihan. Al-Mujtaba itu sama dengan Al-Mukhtar, pilihan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat ke-75, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allahu yastafi minal malaikah rusulan wa minan nas. Jadi Allah memang memilih dari kalangan malaikat dan juga dari kalangan manusia utusan-utusannya. Bahkan secara bahasa malaikat itu ya utusan, sama dengan rasul. Ya. Tetapi fungsi dari malaikat banyak sekali, adapun kita diamanai oleh Allah hanya untuk beribadah. Wa yaqulu jalla wa ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, atas kehendaknya ia mencipta dan memilih. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Nabi Nuh, memilih Nabi Musa, memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi para nabi dan para rasul? Maka kita jawab, wallahu a'lam haitsu yaj'alu risalatahu. Wallahu a'lam. Ya, hanya Allah yang berhak menciptakan mereka, kemudian mengirim mereka menjadi pilihan untuk berdakwah, meninggikan kalimat-kalimatnya. Jadi kita tidak dibebani untuk mengetahui kenapa kok Nabi Musa, emang di zamannya nggak ada selain Nabi Musa, kenapa kok harus Nabi Ibrahim, kenapa kok harus Nabi Muhammad. Itu tidak kita menjawab asal-asalan, karena memang tidak ada nas atau dalil, ya, kecuali kita meyakini bahwa Rasulullah memang yang paling mulia sebagaimana ayat-ayatnya. Tapi kenapa kok harus Rasulullah sampai kemudian ada istilah, karena memang sudah diciptakan terlebih dahulu sebelum Nabi Adam, yaitu Nur, Muhammad dan seterusnya, maka ini merupakan alasan-alasan yang tidak berdasarkan. Kemudian bait yang kedua, wa ba'duha kasiratar rasuli mangdumatan mutazal fusuli. Wa ba'duha, adapun setelah itu, sebagaimana amma ba'd, haka siratar rasuli. Haka artinya khud, ambillah sirah atau sejarah pelajaran hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, mangdumah mujazal fusuli, yang berbentuk mangdumah, yaitu bait-bait atau sajak-sajak, mujazal fusuli, yang mana pasal-pasalnya itu ringkas-ringkas, maka memang diperlukan syarah sebagaimana yang kita ambil pada kesempatan kali ini. Jadi di antara faedahnya kita belajar mangdumah itu memang lebih cepat untuk dihafal, tapi ya, tetap dibutuhkan syarahnya. Nah, adapun sirah, apa itu sirah? Secara bahasa adalah at-thariqah hasanah kanat aw sayyi'atan. Jadi secara bahasa sirah adalah jalan, metode, dan itu bisa positif, bisa negatif. Tetapi kalau sudah disandarkan bahwa sirah siapa? Sirah ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus yakin fahiya aska siratin alal itlaq. Sebaik-baik
biografi, sebaik-baik sejarah, sebaik-baik biodata dari hidup sampai wafat ada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Lakana wala yakunu misluha, dan tidak ada yang lebih bagus seperti hanya sirahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal murad bi siratin nabawiyah fil istilah, adapun yang dimaksud dengan mempelajari sirah Nabi secara istilah yaitu zikru akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu wiladatihi ila an lahiqa bir rafiqil a'la, yaitu menyebutkan berita-berita atau kondisi-kondisi semua yang bersifat riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu wiladatihi, semenjak beliau lahir sampai beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang khususnya yang dimaksud dengan ar-rasul di sini ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatam an-nabiyyin wa imamul awwalin wal akhirin salatullah wa salamuhu alaihi. Demikian ya syarah pertemuan yang kedua, ya, kita akhiri bahwa ini bentuknya manzumah, yaitu nazam, mujazah ai wal ikhtisar, yaitu bentuknya ringkasan, ya. Kemudian al-fusul jamak dari faslun, ya. Jadi faslun itu bisa musim, bagian, bisa pasal, bisa kelas, macam-macam. Kalau di sini maksudnya yaitu pasal-pasal dalam babnya telah ditertibkan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.